Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada uswah hasanah, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah dan mengajarkan agama Islam kepada kita semua. Khatib mewasiatkan pada diri pribadi khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, karena sebaik-baik bekal kita kelak untuk menuju Allah SWT adalah bekal takwa. Jamaah rahimakumullah, hari Jumat ini adalah hari Jumat ketiga bulan Muharram 1447 Hijriah. Bulan Muharram adalah bulan mulia, bulan di antara 4 bulan diharamkannya berperang dan bulan disyariatkannya puasa Asyura. Bulan Muharram juga mengingatkan kita akan tekad kuat Rasulullah untuk berhijrah menuju Madinah, tempat aman untuk menjalankan syariat Islam. Ibnu Hisham dalam kitabnya Sirah Nabawiyah menerangkan bahwa keberangkatan hijrah Rasulullah menuju Madinah dimulai pada akhir bulan Safar dan tiba di Madinah pada awal bulan Rabiul Awal, sehingga hijrah Rasulullah sesungguhnya tidaklah terjadi pada bulan Muharram. Penetapan bulan Muharram sebagai awal bulan kalender Hijriyah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari adalah hasil musyawarah pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mencanangkan penanggalan Islam. Pada saat itu sebagian sahabat mengusulkan bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kedatangan hijrah Rasulullah di Madinah. Sebagian lainnya mengusulkan bulan Ramadan yang merupakan sebaik-baik bulan. Namun akhirnya kesepakatan yang terjadi menetapkan bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriyah. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada bulan tersebut telah bulat tekad dan keputusan Rasulullah untuk hijrah. Tekad yang timbul dan menguat setelah peristiwa Bai'ah Aqobah kedua, yaitu suatu perjanjian kesetiaan antara 70-an penduduk Yasrib atau Madinah kepada Rasulullah. Setelah adanya baiat itulah Rasulullah kemudian melakukan persiapan untuk berhijrah selama bulan Muharram dan melaksanakan hijrah bersama para sahabat 1 bulan kemudian, yaitu di bulan Syafar. Jamaah rahimakumullah, karena itulah bulan Muharram tidak dapat dilepaskan dari peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Yasrib atau Madinah. Sebelum itu, semasa di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendakwahkan risalah Islam dengan banyak sekali tantangan dan hambatan yang tidak ringan. Orang-orang kafir Quraisy menentangnya,
mereka melakukan penganiayaan terhadap sahabat-sahabat beliau dengan tujuan agar Nabi SAW menghentikan dakwahnya. Semakin hari kekejaman dan penganiayaan semakin keras, dan sungguh suatu keajaiban, semakin keras penindasan dan semakin keras penganiayaan, Islam pun semakin berkembang. Tidak satupun orang yang begitu masuk Islam saat itu sudi keluar atau menjadi murtad. Bagaimanapun kerasnya kekejaman dan penganiayaan yang mereka lakukan, makin hari kekejaman itu semakin menjadi-jadi, dan kemudian puncaknya adalah ketika mereka sepakat untuk menangkap dan membunuh Nabi SAW. Dan dalam keadaan genting itulah Rasulullah mendapat perintah hijrah ke Madinah. Maka berhijrahlah beliau bersama para sahabat menuju kota Yasrib yang sekarang menjadi kota Madinah. Jamaah rahimakumullah, perjalanan sejauh 434 km dengan melintasi padang pasir dan gunung-gunung batu perjal adalah perjalanan yang sangat melelahkan. Perjalanan yang penuh kekhawatiran atas serangan dan gangguan kaum kafir Quraisy. Namun perjalanan itulah yang mengantarkan perkembangan dan kemajuan Islam di Madinah. Karena itulah pantaslah perjalanan hijrah ini dipandang sebagai tonggak penting perjuangan umat Islam pada masa itu. Dan bagi kita pada saat ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, hijrah merupakan perjalanan mempertahankan keimanan. Karena iman, para sahabat sudi meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda mereka. Karena iman, mereka rela berpisah kepada orang yang dicintainya, yang berbeda akidah. Iman yang mereka pertahankan melahirkan ketenangan dan kekuatan batin yang mampu mengalahkan bagaimanapun pedihnya penderitaan zahir yang mereka alami. Karena imanlah para sahabat rela berpayah-payah berjalan di gurun pasir yang panas dari Mekah ke Madinah. Karena itu dalam momentum tahun baru Hijriah 1447 ini, kita perlu menegaskan dan menguatkan keimanan dalam diri kita sebagaimana imannya para sahabat, dan mewujudkannya dalam bentuk amal-amal soleh dalam kehidupan ini. Iman akan membuat hidup seseorang jadi terarah. Keimanan akan membuat manusia semakin sadar akan hakikat dirinya. Iman juga berfungsi untuk mengendalikan hawa nafsu. Sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan kecerdasan, manusia dapat membangun dan mengembangkan peradaban dan menjadi manusia yang terbaik. Namun apabila akal dan kecerdasannya dikuasai oleh nafsu, maka jatuhlah derajat manusia dan sifat-sifat binatang yang akan menguasai perilakunya. Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat At-Tin ayat 4-5, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pelajaran kedua adalah bahwasanya hijrah merupakan perjalanan ibadah. Pada waktu hijrah, niat atau dorongan para sahabat untuk menjalankan hijrah berbeda-beda. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila hajara ilaih. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrahkan kepadanya. Oleh karena itu, semangat ibadah inilah yang seharusnya selalu menjiwai kita. Semangat ibadah yang tidak dibatasi ibadah-ibadah ritual saja, tapi juga pada setiap aktivitas sosial dan profesional kita. Dan tidak hanya semangat ibadah, tetapi juga semangat keikhlasan dalam beribadah pun
perlu selalu kita usahakan dan kita keluarkan. Jamaah rahimakumullah, pelajaran ketiga adalah bahwa hijrah merupakan perjalanan ukhuwah. Kita bisa menyimak bersama bagaimana penduduk Madinah menyambut orang-orang Mekah sebagai saudara. Kemudian mereka bergaul dalam suasana ukhuwah yang berlandaskan satu keyakinan bahwa semua manusia berasal dari Nabi Adam, bahwa mereka berada dalam satu akidah. Dan berkat ukhuwah dan kesetiaannya itulah kaum Muhajirin dan Ansor ini mendapat jaminan surga dari Allah SWT. Sebagaimana diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah SWT berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin al-ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sidang Jumat yang mulia ini, marilah kita bersama-sama merenungi firman Allah dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 10. "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi rasulih, thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, wa kana Allahu ghafurur rahima." Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimakumullah, perjalanan hijrah mengajarkan keteladanan kepada kita tentang perjalanan iman, tentang perjalanan ibadah dan keikhlasan, dan tentang perjalanan ukhuwah. Sebagai momentum pergantian tahun baru Hijriah 1447 Hijriah ini merupakan awal dari lembaran baru yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan dalam setiap lembaran baru tersebut kita memiliki momentum untuk melakukan perubahan positif, memperbaiki kesalahan dan meraih potensi terbaik yang telah Allah titipkan kepada kita. Maka dengan datangnya lembaran dan kesempatan baru ini, marilah kita jadikan sebagai momen untuk benar-benar memperbaiki masa depan, mengoreksi segala kekurangan dan kesalahan pada tahun-tahun yang telah berlalu. Semoga pada momentum tahun baru Islam 1447 Hijriah ini, Allah SWT memberikan semangat
dan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melakukan evaluasi dan introspeksi diri, serta terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan agar menjadi insan yang bertakwa, insan yang berbahagia, dan insan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan, memberikan petunjuk dan kekuatan serta pertolongan kepada kita semua, kepada keluarga kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.